Saya hanya membuat game. Ini game hanya satu. Saya beri waktu 2 menit. Ini ada kertas, silakan dibagi. Saya hanya ingin tahu saja. Silakan dibagi ke belakang. Langsung mundur gitu aja ya. Kalau kurang ngomong, langsung ambil mundur. Ambil mundur, sudah. Sudah langsung mundur. Ambil satu mundur. Jenengan ambil langsung mundur aja. Gitu aja. Ambil satu mundur. Sudah. Silakan ambil pensil atau pen. Sudah. Ini ada kaitannya dengan materi ini, Bapak Ibu. Sudah? Sudah sampai belakang? Ya. Kalau sudah berpasangan toh? Ya. Sekarang tugas jenengan adalah gambar rekan kalian. Wes. Ya mbok pokoknya mbok gambar rekan kalian niku mbok mosok pripaten tok. Apane tok? Waktunya 2 menit saja. Ayo digambar. Nah, aja sampai wonge kudungan kok mbok gek jabul. Mbok kono. Wong guru kelas 1 kan pinter gambar. Ada gambar kepala sekolah barang toh? Gak. Pak ini kayak acara tiba itu kok kono. Oh betul sih harus kan gambar ini. Ada. Ojo nurun. Kancamu sebelahnya ada kancamu ripate. Karena itu karena kancamu nondur. Yang tidak punya teman boleh gambar saya juga boleh. Juga senang yang Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah yes. Rasa dikai warna. Dadak golek, Pak, saya belum bawa krayon mulai sih. Enggak malah tilokong orang balik ya. Ya tak. Sudah? Setengah menit. Masnya merah sama Sudah? Sudah. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau sudah tunjukkan gambar itu ke temanmu, lihatlah reaksinya. Saya belum lagi metu nang jeding. Wes lihatkan ke temanmu gambar itu wajahmu sebenarnya. Terus biar reaksinya kayak gitu ya. Ada yang marah-marah kah? Ada yang marah-marah temanmu? Ada yang tambah senang? Senang. Senangnya gini. Oh ternyata selama ini wajah saya itu kok gini ya? Sudah Bapak Ibu sekalian? Sudah ditunjukkan semua? Belum aja tunggu. Baik. Sekarang ini Bapak Ibu sekalian,
Sunan kafe toh. Ternyata gambarku kayak ngono. Boleh itu dipikirkan di rumah nanti. Ini kayak sokong ini paling. Ini kok senang. Baik, silakan konsentrasi ke depan kembali. Baik, Bapak Ibu sekalian. Pelajaran apa yang kita bisa ambil? Baik, pertama, keterampilan apa yang jenengan kita yang diperoleh dari game ini? Oke. Apa weh? Keterampilan menggambar temannya tadi. Apa saja? Apa keterampilan apa saja? Ayo jajal. Apa bahasanya aja ngene tok? Motorik ya, tangan. Oh, iso gerak-gerakan tangan oh ngene. Apalagi? Emosional. Kenapa? Temannya kekelem. Ya. Pasti liwak barangnya ya. Apalagi? Ada lagi? Keterampilan apa lagi? Apalagi keterampilan apa lagi? Apa lagi? Piye? Sudah aja itu dong. Ada motorik, mengenali apa temannya. Dan ini apa gambar dia mesti diwasa. Oh gini masanya gini lonjong. Terus sampai wajah dengan pipi besar, bibirnya. Kalau kata merimpahon dilihat gitu dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu sekalian, ternyata Bapak Ibu sekalian, kita menggambar teman itu banyak sekali keterampilan yang bisa kita peroleh. Kemampuan visual melihat teman atau objek yang akan kita gambar. Kemudian kedua adalah ada lagi keterampilan motorik tadi menggerakkan tangan ini. Nah gak tahu gambarnya mesti kaku kan? Nah ya gitu. Oh gak lemas gambarnya. NFC ada gambarnya sing api, sing wis rada mirip-mirip, malah tambah cantik begini ya. Sing kita gambar. Terus ada gambar yang memang wes bunder, kayak bunder yang ini privat, iya kalau lu, wes kayak gini, wes beres. Ya. Nah, motoriknya, karena ada lagi keterampilan sosial tadi apa? Mungkin ada kesepakatan, ada perasaan temannya yang digambar tadi seperti apa, gitu kan? Ya, kita menangkap emosi. Tak gambar kita seneng ngomong kayak gitu ya. Nah, apa sodik kacau sampai nih. Aku cantik kayak gini, bisa merusak kayak ngono. Nah, ada gitu kan? Nah, itu. Kemudian ada kognitif pengetahuan, ada detail-detailnya. Nek wajah yo, enek irunge, enek bibirnya, ada matanya, ada alisnya, gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada kerudung dan sebagainya, ada detail-detailnya. Jadi jelas bahwa ternyata satu kegiatan itu bisa melibatkan banyak keterampilan yang diperoleh. Itu Bapak Ibu sekalian. Baik, berikutnya Bapak Ibu sekalian. Baik. Oke. Ini saya tasbih noneh video. Oh, videonya rasa kakek. Permek berdek. Loh kok gak pater suaranya nanti. Sudah guys, gak ada gambarnya, dilihat aja. Ya gak ada suaranya. Lihat aja. Oke, sudah. Satu. Dari gambar ini apa yang jenengan lihat? Rumah ya, terus rumah ini terus nggak ada orang, nggak ada mobilnya, Pak. Ada garasi nggak ada mobilnya, so berangkat
Ada lagi? Hah? Sepi ya, kesepian. Nah, seperti hatiku hari ini. Ada lagi? Pondasinya bagaimana? Rumah kayu itu perlukah pondasi sekuat itu? Kurang kuat. Iya, dulu tak boleh nih. Loh, kok gak melaku? Nah, nih kelihatan. Nah, gimana? Dikuati pondasi padahal bangunannya dari kayu. Mengapa pondasi harus kuat? Ya, tidak apa? Tidak bisa menopang bangunan. Baik. Sudah? Oke, baik. Yang kedua. Yang kedua adalah ini dia. Apa ini? Proses apa? Ada tumbuhan itu yang keluar dulunya apa? Nah, mengapa akar enggak daunnya dulu? Like dan subscribe. Baik Bapak Ibu sekalian, gambar yang kedua tadi apa? Tuh, proses apa? Pertumbuhan. Apa dulu yang keluar? Akar. Mengapa akar dulu yang keluar? Sebagai pondasi. Oke. Terus setelah itu, setelah akarnya apa? Kuat, baru apa? Batang baru kemudian daun. Terus semakin tinggi akar bagaimana? Semakin banyak. Kenapa? Ini semakin tinggi, semakin besar akarnya harus banyak. Biar kuat menyangga, gak berongkat. Gitu. Baik. Apa pelajaran dari sini, dari dua gambar ini? Nah, itu sekarang dua video tadi. Pondasi itu harus lebih kuat untuk apa? Membangun kehidupan berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika pondasi ini tidak kuat, jangan berharap nanti apa? Bangunan yang ada di atasnya itu bisa kokoh. Kalau akar tidak kuat, jangan berharap pohon ini nanti kokoh. Makanya pohon yang dari biji itu lebih kokoh di tempat apa? Angin dibandingkan dengan cangkokan. Cangkokan kena angin sithik apa? Ambruk. Gitu ya. Kenapa? Akarnya tidak kokoh. Nah, Bapak Ibu sekalian,
Maka tugas jenengan ini adalah memberikan fondasi kepada anak yang kokoh agar nanti dia bisa tumbuh dan berkembang menjadi yang lebih baik dan lebih kuat yang sebenarnya sampai berbuah menghasilkan. Jadi tugas jenengan ini sebenarnya di kelas ini awal ini mudah atau sulit? Sulit, karena jenengan ini adalah penentu di kelas-kelas berikut. Jenengan membuat fondasi ini rapuh, jangan berharap anak-anak nanti di sana di kelas 5, kelas 6, kelas 4, kelas 5 itu menjadi lebih kuat. Karena di situ toh-tohannya itu nanti orang kan hanya melihat, oh ini pohonku kembangku wis berkembang, nggak tahu prosesnya. Oh ini wis sudah berbuah bagus, ini tidak tahu prosesnya, gitu ya. Pentingnya sebuah fondasi, jadi memungkinkan anak memiliki berbagai kemampuan lain yang lebih kompleks. Jadi fondasi anak itu lebih penting. Kemudian setelah fondasi kokoh, maka yang lainnya tinggal menempati. Tadi bangunan itu fondasinya kuat. Jangankan hanya bangunan kayu ya, bangunan cor itu saja sudah bisa karena fondasinya apa? Kuat. Tapi jangan kalau fondasinya nggak kuat, bikin rumah biasa. Kalau dulu kan bangun mbahku, bapakku, rumah bluro, tanah. Tapi kan gak ada fondasi, itu. Terus kayu, ngono di ngisor sesuai dipangan apa? Rakyat. Iya beneran ini. Kayu karena kayu ngisore. Orang dikei watu, orang dikei apa-apa, orang mau pangan rakyat. Pokoknya di zamannya omahku isik pring ae. Alah kuwi wis kabar bisa gitu. Ya. Jadi ada perkembangan itu Bapak Ibu sekalian. Berikutnya Bapak Ibu sekalian. Nah, 6 kemampuan tadi yang ini kan sudah saya bahas tadi ya. 6 fondasi tadi ya. Karena tulisan cilik maka tak tulis nang ngarep mau. Biar apa? Biar menjadikan semua apa? Bisa tadi. Ini kita lewati aja. Terus ini yang terpenting Bapak Ibu. Mengenal Tuhan dan memiliki budi pekerti yang baik. Contoh konkretnya apa? Anak itu tahu bahwa memukul orang lain itu tidak baik. Anak tahu menggunjing temannya, olok-olok apa jenenge? Nek bocah iki tadi cilik jenenge apa? Ngelongok apa jenenge ya? Ngenyek, membuli orang lain itu tidak baik. Memukul tidak baik, mengambil barang milik orang lain tidak baik. Ini nilai apa? Mengenal Tuhan tidak baik. Ini harus tahu ya. Ini bahwa jujur itu penting. Ya, Ibu sekalian. Yang kedua adalah mampu mengelola emosi. Anak itu tidak tantrum. Disenggol sidik apa? Gulung-gulung, guling, nangis. Terus apa? Oleh iso nggarap apa? Glimpangan. Kepengin ada temannya nggawa mainan. Kepengin terus guling ora disili kok teman apa? Mainan temannya guling ngamuk itu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Makanya saya itu gak seneng ada anak bawa mainan ke sekolah. Ya itu salah satunya itu. Karena sudah pengalaman ya. Saya pernah pengalaman itu ada bocah bawa mainan ke sekolah, ya bocah gitu, terus akhirnya temennya ngeroy apa nyilih orang diwei, karena anaknya emosional tidak kuat, akhirnya keroyok, dibanting, betul, ambiar, siapa yang salah? Oke, gitu ya. Saya pernah pengalaman itu. Dari pengalaman itu, Bapak Ibu sekalian, makanya saya tidak suka ada anak yang membawa mainan ke sekolah dan tidak suka ada orang berjualan mainan di sekolah. Berikutnya, memiliki fisik motorik yang baik untuk merawat diri tadi. Anak mungkin kan bahwa mengancingkan pakaian sendiri. Mengancingkan pakaian untuk anak kelas 1, anak PAL TK itu bukan perkara yang gampang. Ya nek saiki awake dhewe wis gede ya. Mlebono kancing ini tidak mudah. Ya. Itu perlu dilatih. Gitu. Nah, terus apa nih?
Apalagi ngangkat kaki, mungkin yang bisa kaki kanan, kaki kiri nggak bisa gini. Kalau gini bahkan apa? Guling, rubuh. Ya, karena keseimbangannya belum. Wah, maka ada yang namanya kalau PJOK-nya itu adalah keseimbangan, membuat layang-layang, membuat angkat apa itu, terus lain sebagainya itu. Itu semuanya adalah untuk ini fisik motoriknya. Ada menggunting-gunting tadi dan lain sebagainya. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, mampu berkomunikasi secara sehat. Anak mengutarakan pendapatnya. Jadi anak itu bisa apa? Menyampaikan unek-uneknya, menyampaikan gagasannya sesuai dengan situasi. Kalau cerita sesuai dengan ceritanya, kalau apa itu perasaan sesuai dengan perasaannya. Sekarang ini kan anak-anak itu banyak yang apa ya? Apa deh kok telat? Mesti nggak ada alasan. Nah. Anak yang tidak biasa berbohong, maka dia tidak akan berbohong. Tapi anak yang sudah biasa berbohong, ya ada saja alasannya. Kalau jenengan menghadapi anak ini, lebih baik jenengan itu adalah apresiasi anak yang sudah berkata jujur. Mas ya, Bu, saya telat bangunnya karena tadi malam apa tidurnya kemalaman. Itu nggak apa-apa, diapresiasi. Lebih daripada apa? Marai bapakku randang age-age ngeterno. Nah, ini wis gawe macam-macam masalah ya. Wes gitu aja. Nah, Ibu sekalian. Berikutnya adalah memaknai belajar dan kegiatan yang positif. Anak tahu bahwa belajar baik untuk dirinya. Anak senang ketika dapat menguasai hal yang mereka pelajari. Jadi anak itu akan senang ketika dia itu akan belajar. Makanya anak itu rata-rata akan apa? Sini utak-utak barang gitu ya, membuat gak apa-apa dia itu. Tapi kita itu sih ngomong kadang-kadang dia apa ya? Ya. Lagi berarti tahu sapu sebelah keraman ya. Terus barang-barang kok jogo, pit-pitan, itu gak boleh toh kadang-kadang itu sampah gitu ya. Iya karena dia itu apa? Sedang belajar sekalian. Maka jenengan itu harus apa? Harus pandai-pandai untuk ini. Jangan mudah untuk marah-marah ke anak. Memiliki kematangan kognitif tadi, anak memiliki pemahaman yang cukup sehingga dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Jadi pemahamannya cukup, pemahamannya tentang tadi mengenal tumbuhan, apa macam-macam apa tumbuhan. Dia kenal apa yang ada tumbuhan di tempatmu, jagung, tahu nggak jagung, padi, mamanya. Dia mengenal, oh ya, padi ini tandur apa nih? Terus sampai beras yang ditandur ya. Soalnya dia makannya nasi. Nah, itu. Jangan sampai itu. Hati-hati. Juga kemarin ada anak apa ya? Saya menemukan anak itu yo lucu ya, saya yang guyu. Karena dia itu apa ya? Pas yang gini-gini ya. Peristiwa apa ya? Ya anak-anak sini. Dikira itu yang ditanam atau apa itu pisang ya, pisang. Dikira yang ditanam itu adalah buahnya. Kan rata-rata orang menanam kan biji ya. Nah pisang dikira yang ditanam adalah buahnya. Nah ini pada karo apa pelawak yang nomor TikTok itu apa sing Surabaya ini tandur gedang itu. Nah itu. Sing karo sak cilik itu loh. Nah itu. Ya itu ya, tadi kemampuan itu. Banyak sekali ya anak itu. Bebek ya berkunjung ke bebek itu juga unik anak-anak itu ya. Bebek. Ketika tanya, bebek itu warnanya apa? Bingung dia. Ketika udah pulang. Saya tanya, kan tadi kunjungan dengan Bu Rini, dengan Pak Umam ya di sana, dengan ke kandang bebek. Takoi, bebek warnanya apa? Ya anak itu bingung. Apa ya mau yuk? Apa ya? Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau jenengan P5 kunjungan
tolong didetailkan kalau jenengan itu sedang apa mengajari anak. Sikile kira jajal delok gitu iki warnane apa bebek iki mana apa kan ndoke bebek warnane apa bebek iki panganane apa dan akhirnya detailkan gitu. Jadi ketika anak pulang itu, ketika lagi apa perayaan P5-nya, ketika kita tanya itu kan kita akan mau nilai ya. Kebetulan saya sampling aja, artinya nilai gurunya, tapi saya sampling ke anak-anak itu yang sedang itu. Saya sampling itu ada yang lucu lah ya, saya temukan itu. Itu tidak semuanya, tapi ada yang memang datang itu hanya untuk apa? Main-main dia ke sana bukan untuk belajar, sedang main-main aja. Jadi dia itu tidak memperhatikan. Baik Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita tahu memiliki keterampilan sosial dan bahasa yang memadai? Kita tahu seorang anak memiliki keterampilan sosial ketika teramati dapat berkomunikasi dengan teman sebayanya atau orang dewasa yang dengan tutur kata yang baik. Jadi dia itu berkomunikasinya baik. Tadi kemampuan berapa tadi? Fondasi berapa? Itu ketika dia sedang bertutur kata. Sambil lagi. 937. Oke, baik. Berikutnya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini aja dan cepat. Kemampuan fondasi mengenal nilai agama dan budi pekerti. Kata kuncinya adalah nilai agama dan budi pekerti. Tadi yang fondasi 1 tadi. Ini yang jenengan lihat anak sedang apa? Sedang apa? Sedang beribadah. Jenengan kan bisa menyaksikan, oh anak-anak itu suka beribadah. Nenong sekolahnya biasanya sholat duha, istirahat itu gak sampai perintah Bapak Ibu sekalian. Kalau di sini itu udah biasa, istirahat langsung ke sana. Sebelum jajan dia pasti apa? Sholat dulu. Kalau awal-awalnya berjamaah, tapi nanti berjalan berapa sudah sholat. Bagi sholatnya nganggo doa bohora itu ya, kena kelas 1 atau dengan temannya itu udah. Terus yang kedua apa? Ada anak sekolah ini yang sedang membantu orang apa temannya pemulung, ya kan? Apa itu? Karena dia itu memahami apa? Temannya itu menolong orang itu apa? Baik. Nebangnya setelah menolong orang itu mendapat apa? Nah, itu dia membantu orang dan sebagainya. Ini kita bisa mengamati kesehariannya. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, kata kuncinya kematangan emosional, mengatur emosi. Ini ada anak yang sedang apa ini? Santai dek. Ini ada mau apa? Mengatur emosi. Anaknya sedang menenangkan temannya. Kemudian di sini, gini, emosi ini gak tepat baris berbaris itu ya, antri seperti itu. Barisnya lurus seperti itu pada saat baris naik karpe dewe ya karpe dewe dia ya. Kemudian dia bisa juga dia ketika berdiskusi kelompok ya, kalau mau menyampaikan pendapatnya bisa tunjuk jari, tidak langsung ngomong, tidak memotong apa temannya, menyangkal langsung gitu ya. Dengan lihat di talkshow itu langsung potong-potong gitu. Berarti dia itu 6 fondasinya itu belum beres. Ya. Berikutnya ini contoh ada kata kuncinya keterampilan sosial. Ya, ketika makan bersama, dengan sudah pernah kan ada mungkin Jumat apa sehat dan bergizi, apa itu? Makan itu ya. Nah ini bukan Jumat ya, Rabu. Nah, ada kalanya anak itu apa suka berbagi, udah berbagi. Ada juga tidak menghina, ngopo laukmu kayak iwae. Kadang ada juga yang menghina gitu, karena tidak menghargai temannya. Makan bareng, nih sopo berbagi, ajari aja itu. Nah, itu bermain bersama. Putarkan memiliki kata tadi emosional itu ya.
Berikutnya, Anda belajar, senang belajar. Ini. Terus berikutnya Bapak Ibu sekalian, kata kunci keterampilan motorik yang seperti itu: mencuci tangan, sikat gigi, pakai baju, menggunakan peralatan. Saya sampai sekarang menggunakan sumpit itu saya tidak bisa. Nganggo lho, tongkat lorone mami gitu. Itu sampai sekarang itu saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Nah, anakku kayak iso ini. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, ini kata kuncinya adalah kognitif. Ini uji coba dan seterusnya. Baik Bapak Ibu sekalian. Oke, ini pembelajaran gak usah kita lewati aja semuanya. Nah, ketika kita melihat gambar satu tadi, baik pondasi maupun yang lainnya, Bapak Ibu sekalian, ternyata Bapak Ibu, kematangan pondasi awal itu jauh lebih bagus itu untuk perkembangan berikutnya. Kita biro, ini. Baik, kemampuan pondasi tidak dibangun secara instan, tetapi melalui bertahap. Mamanya adalah tadi, untuk menopang tubuh bisa berdiri itu, mulai anak itu Yos, kok kelimbungan, terus kemudian mengkurap, terus ongkong-ongkong, merangkak, terus andang-andang, terus berjalan, baru lari, dan sebagainya. Kemudian kalau tumbuhan tadi mulai dari akar, terus tumbuh batang, daun, terus akar diperlebar lagi, terus cabang-cabang gitu. Terusnya itu ya. Semakin cabangnya banyak, besar, akarnya semakin kemana-mana supaya ini tidak roboh bagiannya. Terus selanjutnya baru pindah pada dengan berjalan seimbang, tahap terjatuh, kemudian anak mengatur tubuhnya untuk bisa berjalan. Jadi bertahap kita memberikan anak itu, pembelajaran anak itu tidak bisa bim sama bim langsung jadi, nggak bisa. Kita harus bertahap. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, memiliki kemampuan fondasi tidak dibangun secara instan. Berarti sudah ya, sudah. Nah, Bapak Ibu sekalian, tahap perkembangan literasi. Kalau jenengan tahap perkembangan literasi itu biasanya adalah mengenal benda dulu ya, tak? Terus mengenal huruf apel. Ini apa? Apel. Terus huruf tiga huruf apa? A. Ini apa? Apel. Ini apa? A. Oh, ini yang besarnya di warna ini namanya huruf A. A untuk apel. B mana buku, gambar buku. B-nya dikei apa? Sing gambar hijau. B apa? Becak. Sing bisa ini B ya. Nek A apel, B becak, C sing ini C apa? Cecak, cecak. Ya, apa gitu. Jadi gitu. Jadi cara terus ditulis, oh ini C. Biasanya dulu pelajarannya itu adalah awalnya bisa dari vokal dulu, baru ke konsonan. A, I, U, E, O, terus O, nah O, I, ikan, ir, to I, seperti itu. Nah zamanku yo ini Budi, ini Ibu Budi, Ibu Budi di mana? Nah itu, ya itu udah. Terus, Bapak Ibu sekalian, dengan berhitung, apakah menghitung hanya berkaitan dengan angka? Ternyata juga tidak. Bapak Ibu sekalian, ada permainan game-game banyak sekali. Umpamanya jenengan ada game yang namanya perkenalan itu ya. Umpamanya gamenya adalah, umpamanya kamu tahu tanggal lahirnya, bulan lahirnya? Tahu, umpamanya ada bulan April, Maret, Mei, ya, gitu ya. Terus kemudian udah sekarang yang bulan lahirnya Januari ngumpul di sini, yang Februari sini, Maret atau gitu kan. Kan berhitung, proses berhitung ya. Mamanya setelah itu apa yang kamu lakukan? Mamanya, ya, mengenalkan yang bulan Januari ada berapa?
banyak atau sedikit, mamanya gitu ya. Kok ternyata orangnya punya ini banyak, ini hanya dua, ini yang sedikit. Ada mengenal banyak dan sedikit. Oh banyak itu sekian, kalau sedikit itu ini. Terus coba dihitung. Satu, dua. Berapa tadi? Dua. Ini berapa? Satu, dua, tiga, Pak. Berarti mana? Mengenal itu, menghitung angka. Ya. Januari bisa, Januari itu bulan ke-1 dan sebagainya, macam-macam lah ya. Monggo nanti dikembangkan sendiri. Nah seperti ini ya Bapak Ibu sekalian, apel. Oh iya, ini apel mengenal banyak sedikit. Nah ini banyak, apel banyak, ini apel sedikit, dan menghitung ini apel 1, apel 2 dan sebagainya. Baik Bapak Ibu sekalian, sudah CP fase kurikulum sudah, terima kasih. Saya kira itu saja dari saya untuk kali ini. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.